Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila akan menyampaikan materi mengenai demokrasi. Apa itu demokrasi? Pengertian demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani demokratia yang dibagi dalam dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemerintahan bebas. Demokrasi mengandung pengertian tiga hal penting. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat, berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan dan tidak legitimasi pemerintahan di mata rakyat. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat, berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan yang ditunjuk pemerintah. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat, suatu pemerintahan yang mendapatkan mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat digunakan untuk kesejahteraan mereka. Hakikat demokrasi. Yang pertama, kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, kebebasan pers, atau kebebasan individu atau kelompok juga mengakibatkan keterbatasan individu atau kelompok yang diwujudkan dalam rambu-rambu etika dan moral kehidupan. Yang kedua, kesederajatan, hak dan kewajiban yang sama, kedudukan yang sama di depan hukum. Yang ketiga, keterbukaan, kepemerintahan dan langkah-langkah pengelolaan keputusan disetujui oleh rakyat atau transparansi, etika dan norma kehidupan harus dijunjung tinggi. Selanjutnya yaitu sejarah demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Berikutnya yaitu macam-macam demokrasi. Yang pertama, atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas A. Demokrasi langsung adalah paham setiap demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. B. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Yang kedua, atas dasar prinsip ideologi. Berdasarkan paham ini terhadap dua bentuk demokrasi, yakni A. Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenakan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. B. Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhalusan Marxisme-komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan.
Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Yang ketiga, atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan. A. Demokrasi formal. Negara-negara liberal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. B. Demokrasi material. Negara-negara komunis adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan dan bahkan kadang dihilangkan. C. Demokrasi gabungan. Negara-negara non-blok adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Prinsip demokrasi. Yang pertama, pengakuan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan atau trias politika. Yang kedua, pemerintahan menurut hukum. Yang ketiga, jaminan hak individu secara konstitusional termasuk prosedurnya. Yang keempat, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang kelima, pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik. Kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berserikat dan berposisi. Yang keenam, pendidikan politik atau kewarganegaraan atau civil education. Kultur demokrasi ada 8. Yang pertama, menyelesaikan pertikaian dengan damai dan sukarela. Yang kedua, menjamin terjadinya perubahan secara damai. Yang ketiga, pergantian penguasa secara teratur. Yang keempat, penggunaan paksaan sesedikit mungkin. Yang kelima, pengakuan dan penghormatan nilai keanekaragaman. Yang keenam, menegakkan keadilan. Yang ketujuh, memajukan iptek. Yang kedelapan, pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.